Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Combo Talk Canda Tanya Bercanda Sambil Bertanya. Kali ini kita kedatangan sahabat kita juga, masih dari Ciamis. Ini adalah seorang gitaris juga. Langsung aja perkenalkan diri. Halo, nama saya Arifin. Saya dari Cikoneng ya. Cikoneng ya, masih daerah Ciamis. Kalau Ciamis itu emang ada Cikoneng, ada siapa lagi juga? Cijenjing. Cijenjing, ada banyak lah pokoknya. Tapi yang jelas orang Ciamis insya Allah manis-manis, ramah-ramah yang pasti. Langsung aja kita ngobrol sama Arif. Sapaannya kalau sama teman-teman biasa dipanggil Acuy. Sejak kapan nih suka main gitar? Dulu saya belajar gitar tuh dari SMP kelas 1. SMP kelas 1? Yap. Itu tahun berapa tuh? 2008 kali ya. 2008? Iya. SMP kelas 1. Oh iya benar-benar. Sekitar 2008 lah berartinya. 2008an lah. Sekitar 2008. Tertarik sama gitar tuh karena ngelihat apa, ngelihat siapa mungkin? Awalnya sih saya nggak tertarik main gitar ya. Awal-awal sih pengennya main drum. Oh awalnya justru Ya, pengen main drum. Nah, kayaknya kalau lihat drummer tuh keren, gitu Keren. kan. Nah, cuma karena orang tua kebetulan tidak mendukung hobi saya, iya betul. Dan drum set kan mahal kan. Iya betul. Paling alternatifnya kalau suka musik larinya ke gitar. Ke gitar umum ya. Kalau gitar umum Kan kasarnya murah kan gitar betul. tuh. Second dulu tuh beli dari supir angkot kalau nggak salah. Iya betul. Oh dulu pertama punya gitar beli dari Dari supir angkot. serius Serius. dengan harga masih inget? Harga ya masih inget 75.000. 75.000. Iya 75.000. Tapi pas waktu beli udah bisa main gitar? Belum. Oh belum. Belum bisa. Diajarinya sama keneknya, diajarinnya. Oh gitu. Keneknya. Kenal berarti sama? Ya kenal lah. Iya bener. Akhirnya belajar lagu pertama lagu apa tuh? Ingat tuh waktu itu saya belajar lagu Ungu. Yang? Ungu yang lelah hati. Oh iya bener angkatan, seangkatan bener. Iya, Ungu, lelah hati sama Demi Waktu dulu kan. Tapi pasti pernah diajar atau kalau misalkan nyetem gitar pasti deng 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 deng. Ya bener. Pasti ngalaman kabeh Jurus kan itu. Serius pasti. Berarti itu awal pertama kali main gitar ya? Berarti drum sama sekali nggak pernah tercapai lah ya? Gak pernah tercapai. Tapi sempet belajar nggak nyoba-nyoba gitu drum? Ya paling kalau lagi jamming nyolong-nyolong waktu dikit nyoba-nyoba drum. Berarti itu panasaran ting lah. Panasaran ting lah. Gitu bener. Berapa lama tuh sampai bisa main gitar? Ya setahunan kayaknya ya. Kunci-kunci dasar. DBGA lah gitu. Akustik dulu berarti Akustik ya. Itu langsung elektrik gitu enggak ya? Tidak, saya elektrik tuh pas SMA kelas 2. Oh SMA kelas 2 ya. Rata-rata sih pas SMA mulai gitu. Tapi pas SMP itu pas pertama suka gitar, seneng akhirnya sampai main gitar, pernah bikin band di SMP mungkin apa enggak? SMP pernah bikin. Oh. Dan itu pun bawainnya lagu-lagu Ungu. Oh lagu. Berarti emang Clickers apa gimana nih? Iya bener. Oh, Nama iya. bandnya juga Clickers kan? Oh serius? Ya serius. Anjir berarti eta mah influence berat tuh ya. Influence berat. Pasya dulu kan pakai setelan Black ID, celana merosot. Aslina. Pokoknya namun celana sekolah ge si Cangcut kudu Nah, katempo. Cangcut kudu katempo mun teu Ngalaman gaya. SMP gitu bener kan? Akhirnya carekan ku guru. Nah, Bener. ini gesper yang gede Black ID itu. Iya, sama berarti bener-bener. Pokoknya teman-teman juga pasti ada yang ngalamin kayak gitu sih, pakai celana di bawah, terus gesper yang kelihatan. Itu zaman-zaman itu emang hits banget lah, mempengaruhi banget penampilan pada saat itu. Selain Ungu, band apa lagi yang disuka dari Indonesia? Dulu apa sekarang nih? Dulu Dulu Ungu sama Pas band kan lagi jengah itu kan. Pasti jing tetet. Lagu-lagu festival. Oh, iya benar. 17 Agustusan. Benar pasti eta sih. Pernah ngalamin itu? Ting teneneng. Pasti itu lagu wajib latihan studio. Wajib. Pasti main melodi. Pasti eta main melodi. Pakai Metal John. Aduh, suarana pokoknya di setiap studio Metal John pasti. Eta legend sih. KB pasti pernah nyobaan. Can boga alat pasti nyobaan lah Metal John.
Akhirnya pada saat itu SMP bikin band namanya Clickers. Nyampe bikin kaosnya logo ungu yang personil ada berapa orang? personil 5 pakai gitar 2, bass 1, drum, vokal. Cowok vokalnya. Cowok. Bawain lagu-lagu ungu. Lagu ungu. Oh iya. Sempet bikin karya sendiri sama Clickers mungkin? Belum. Itu belum. Oke. Bertahan berapa lama tuh si Clickers band? Nyampe lulus SMP udah bubar. Berarti gak sempet kemana-mana ya? Enggak sempet. Manggungnya juga pas pensi doang udah. Nggak ada lagi. Band pensi di sekolah sendiri berarti ya? Iya benar. Bener. Posisi pada saat itu dari gitar berarti? Gitar, rhythm. Oh rhythm. Rhythm melodi ya? Rhythm melodi kan, bareto kan? Iya bener. Setelah itu bikin band lagi apa setelah si Clickers? Bikin band tuh pas kuliah justru. Oh SMA gak ngeband? SMA skip, saya gak diajakin ngeband SMA. Sedih. Asli beneran. Lah itu diajak meren. Ya diajak sumpah. Jago tinggi mah cenah pasti gitu. Jadi band orang ngajak NTT jago tinggi mah cenah gitu Ren. Dulu kan pas SMA tuh dengerinnya kayak misalkan Avenged Sevenfold. Oh udah. Kan temen-temen sukanya Gigi waktu SMA. Benar. Terusan Cell on Seven. Kalau saya ini bukan gak suka ya, cuma saya lagi suka-sukanya itu Avenged Sevenfold, Muse. Arahnya gitu. lagi ke situ. Histeria. Pasti. Itu sama lah Goji anak band juga pasti pemain bass ngesedan itu mainnya. Nggak diajak. Karena mungkin terlalu idealis. Terlalu idealis. Avenged Sevenfold mah paling unholy. Unholy Convention. Dear God. Benar. Dear God. Sarua sih. Zaman-zaman itu emang SMA Avenged Sevenfold emang merambah banget ya. Jadi salah satu band luar yang digemari sama anak-anak sekolah pada masa waktu kita dulu. Ya betul. Berarti SMA sama sekali nggak ngeband? SMA enggak. Berarti gimana dong mencurahkan hasrat pengen main gitar gitu kumaha tah? SMA kan saya sudah punya itu gitar elektrik tuh. Akhirnya bapak saya beliin tuh. Oh, berarti dibeliin pas SMA. Gitar pertama yang dibeli gitar apa? Ibanez apa tuh? Ibanez Gio kalau nggak salah. Oh iya benar. Saya tuh nyesel sampai sekarang jual gitar pertama itu tuh. Kenapa? Sejarahnya panjang. Iya sejarahnya kan dulu belajar gitar. Iya sih. Pertama itu. Benar. Nah cara menyalurkan hobinya dulu tuh ini. Kan dulu tuh udah rame YouTube kan. Betul. Gitar lesson gitar YouTube. Lesson, ya. Saya download tuh ke warnet tuh. Ke warnet. Benar. Download gitar lessonnya Avenged Sevenfold, Muse, kayak gitulah di kamar aja main gitarnya. Tahun-tahun itu tuh belum zamannya WiFi sama belum zaman Android. Jadi zamannya warnet. Zamannya warnet. Pernah ke warnet? Sama. Bareng pacar? Enggak. Iya berarti pernah. Orang pernah jujur. Ya kan? Pernah. Musik tapi orang mah diajar cuy. Pastilah Rian mah tuh. Ke warnet orang mempelajari pelajaran apa nih? Gitu di warnet tadi orang misalkan guru mas biologi di warnet biologi juga. Tapi musiknya dikencengin nggak? Karena culak-culak gitu tuh power. Culak-culak. Tukang warnet bisa ayah kan. Bahaya anjir. Nggak ada yang bercanda. Tapi emang zaman-zaman itu warnet baru dak warnet tuh lagi ini ya. Pasti mengalami lah. Seru sih emang. Banyak cerita lucu, banyak pengalaman yang asik lah di warnet. Iya betul. Kalau sekarang kan emang zamannya udah beda ya, Android, WiFi di mana-mana, jadi sekarang YouTube kan bisa diakses di mana. Bisa diakses di mana. Balik lagi nih, berarti pada saat itu ngulik-ngulik gitar dari YouTube di download di warnet itu. Berarti ngalaman oke nya nggak-download di Staffa Band album. Apa? Nggak-download lagu di Staffa Band di Forshare. Oh iya, Staffa Band. Anu fotonya tuh si itu kan, aya kan. Anu lagi kan. Aya nu legend anu di pakai seragam dia karyawan gitu kan. Eta ya wae.
pas disetel teh laguna munculna teh fotona eta. Erek lagu metal namanya si Mamang eta ya. Kayak pasti. gambarna di dia kayak gerak. Gambar si bapak eta Iya, legend eta mah. Bener. Tapi eta musisi lah Dian. Cigana lain. Tapi kok anehnya bisa muncul di dinya nya. Duka eta teh sakti eta jelema. Bener. Pokoknya mun ka warnet ngedownload lagu Stapa Band, sa-album, di forshare lah di naon. Jadi ngulik teh dulu mah gitu prosesnya gak kayak sekarang. Di playna dina Winem anjir. Bener. Karena Jux, Spotify. Namanya. Udah Lu mau Winem. streaming aja namanya. Streaming. Pernah tuh beli, jadi orang nanya ya. Oh betul naon. Pernah tuh beli lagu nu diasupkeun kana HP. Aslina. Terus ukurannya milihan leutik karena memori handphone Memorina kapasitasnya kan leutik. Bener. Wah, kalau teu salahnya zaman itu mah memori 25 genep teh geus gede lah. Keren. Geus gede pisan zaman HP Engage terus yalah zaman-zaman itulah ya. Coba jadi kenangan seru lah kalau sekarang. Yap. Balik lagi nih. Berarti kalau misalkan belajar dari listen di YouTube, siapa yang dipelajari tuh? Gitaris siapa mungkin atau apa? Dulu tuh saya seringnya gitaris kayak Paul Gilbert. Iya, Mr. Big. Meskipun permainan saya nggak seperti dia. Tapi resep kayak gitu. Tapi ya tekniknya kan beres kan. Gilbert tuh. Gilbert sama Joe Satriani. Iya, pastilah semua gitaris kan. Ingwi. Ingwi ngeri pisan sih. Iya sih bener. Setelah akhirnya mempelajari teknik-teknik gitar dan lain sebagainya dari listen tersebut, apa lagi nih yang dilakukan di bidang musik di gitar lah khususnya? Paling gitu ya. Jadi gitaran sendiri aja berarti ya di rumah berarti lebih ke gitu. Nah terus berarti akhirnya bukan ketemu ngeband lagi tuh kapan? Pas kuliah. Kuliah ngeband. By the way kuliah di mana? Di Unsil. Oh di Unsil. Bentuk band di situ berarti? Ya bentuk band berempat. Diajakkan ya ini mah? Itu pun saya yang ngajak. Gak ada yang ngajak saya Pak. Asli. Berarti terbentuk band pun karena itu kayak ini dulu tuh saya suka blues dulu tuh. Oh. Nah, coba deh. Orang apa blues? Blues kakolong Bapak Setar blues. Blues kakolong Bapak. Bukan ya? Bukan. Saya suka blues akhirnya kalau main di rumah gitaran sendiri kan lama-lama bosen kan. Pengen nyoba deh bikin band gitu. Ajak-ajak lagi yang dulu suka main band di SMA tuh saya coba ajak. Oh iya. Dulu tuh. Sama ada yang tetangga saya. Dia tuh sama gitaris. Cuma saya paksa jadi bass. Main bass. Terus mana bass. Pantesan arembungan. Pemaksaan. Ada jadi kieunya maksa. Gue gitaris jadi bassis. Kapaksa sih itu jadi bassis. Dede Yan. Oh Dede. Tapi manjangnya jadi bassis. Tapi jadi keren kan? Itu jasa saya itu. Bener. Jadi emang produser teh iya. Mana emang tuh cocok main gitar. Cocok bass. Nepi kayaknya main bass. Kan dia switching. Kurang kan yang gitar. Mana yang gitar deh kan. Pas nya. Ya tuh. Tapi asli nepi kayaknya yang main bass. Tapi kayaknya kan main bassnya keren kan? Iya bener. Ngeri kan? Itu apa orang? Karena saya punya ini, mata saya tajam ya. Instingnya melihat emang multi talent dari orang-orang tuh anjing. Luar biasa. Seru sih. Berarti pada saat itu sekampus sama Dede? Enggak? Dede kan beda angkatan, jauh lah. Mungkin Pak Bara mungkin angkatan Dede. Iya bener. Tapi iki ngorakeneh kita. Asli awet beda 2 tahun lah jeung Nah cuan banyak kan Pak Bara kan. Awet ngora lah pasti. Awet ngora, amin. Terus setelah itu band berikutnya setelah band kampus ada lagi mungkin? Enggak. Langsung off tuh. Langsung off. Saya fokus nyoba-nyoba usaha tuh dulu tuh. Jadi enggak kepikiran buat main musik dulu. Tapi kalau Blessman itu tahun berapa tuh? Blessman tuh dibentuk tahun 2015 bulan November. November 2015. 2015. Oh,
berarti sampai sekarang udah 6 tahun ya. Iya. Sekarang 2021. Nah, Blastman berapa orang tuh personil? 6 ya. 6. Sama keyboardis. Oh, sama keyboard. Iya. Bawain lagu-lagu God bless lah. God Bless. God Bless. Total God Bless ya. Rock Total. banget lah pokoknya. Totally God bless, semua album disikat habis. Oh. Berarti nyambung sama yang tadi nih. Berarti apa yang dipelajari dari gitar-gitar lesson dulu akhirnya kepake di Akhirnya kepake di God Bless. di Blastman itu di ya. Blastman. Karena kan God bless tuh rock kan. Iya, legend Sama juga ya. legend. Jadi yang dulu saya ngulik-ngulik Avenged Sevenfold kayak gitu masih sejalur Iya. lah, ada lah dikit-dikit lah. Oh iya, akhirnya malah kepake di situ di Iya, Blastman. Dan si maksudnya keungu-unguannya mungkin udah sedikit. Keunguannya udah keping-pingan kayaknya. Iya bener, udah pindah ya. Udah nggak ada. Ungu udah. Berarti total main gejed deh ya Total gejed. Tapi ada beberapa lagu God Bless juga yang emang pakai petikan-petikan ya, ada ya. Ya. God bless tuh salah satu, kalau di Indonesia tuh udah pasti legend dan Iya, betul. pencetus rock ya. Oke. Populer rock tuh era God bless kan. Iya, betul. Berarti lagu God Bless kurang lebih berapa dari sekian banyak lagu God Bless, berapa lagu yang pernah dibawain sama Blastman? Banyak kan. Banyak. 20 ada? Lebih ya? 20 lebih sih. Lebih ya. Soalnya kan tiap manggung lagunya beda lagi. Betul. Jadi diulik semua tuh God bless. Saking banyaknya juga ya. Saking banyaknya nyampe pas manggung riet kan. Iya. Lupa terlalu banyak. Bener. diulik. Bener. Pakai pas waktu sama si God Bless berarti pakai gitar si yang Ibanez Gio itu. Belum. Ibanez tuh. Oh Ibanez. Ibanez Gio udah dijual pas saya kuliah. Oh berarti malah si Ibanez itu nggak kepake ngeband sama Nggak Blastman. kepake. Oh enggak. Iya. Pada waktu di God Bless, di God Bless. Blastman. Di Blastman awal pakai gitar apa tuh? Stratocaster. Strato. Ya Fender. Kan dijual tuh yang Ibanez Gio tuh karena saya suka blues kan. Blues kan. Oh di dapat. situ. Kalau Pindah. blues kan feel-nya Strato kayak Telecaster. Iya, betul. Jadi saya jual, beli yang Stratocaster itu. Iya, ganti ke Strato. Pedalboard pakai apa? Efek ini Zaman itu pakai apa tuh? Zoom G3 Zoom yang kecil itulah. yang silver. Bener. Duh naonnya itu teh. Zoom naon ning. Legend oke kan itu kan? Tipenya aduh pode ya. 70 itulah pokoknya gambar aja di dia kayak. Pakai Zoom itu bener. Pakai Zoom itu saya minta-minta sambil nangis ke bapak saya. Kak bapak deui wae. Iya kan dulu kan belum punya penghasilan, anak sekolahan kan. Iya bener kan SMA. Udah mau aya kene bapak. Iya tuh manfaatkan bener. Iya. Sampai akhirnya dikasih itulah. Ya dikasih itulah. Akhirnya bapak saya hatinya luluh dengan air mata saya kan. Air mata buaya kan. Akhirnya dibelikanlah gitar Gio Iya, itu. Barusan ngomong buaya nanti kita bahas soal buaya. Wow. Akhirnya di Blastman dengan bersenjatakan Stratocaster dan Zoom. Oke, bertahan berapa tahun tuh Blastman? Kalau Blastman sekarang juga masih lanjut. Oh iya sorry. Dulu kan kita juga di Blastman iya, kan? bener karena saya juga sempat ada setahun kali ya di Blastman. Kita Saya di bareng-bareng. Blastman 2015 sampai 2 tahun saya di Blastman. Udah tahu. Iya 2 tahun. Berarti kurang lebih 2018 cabut. 2017 ya. 2017 udah agak-agak jarang gitu kan. Karena apa? Karena dulu tuh Sibukkah atau apa mungkin? iya sibuk ngurus mantuan kolot kan. Oh iya benar. Sama susah lah dulu tuh bagi waktunya tuh. Bagi waktu sulit lah ya. Oke, berarti cabut dari Blastman tahun 2017. Apakah ada kegiatan bermusik lagi selain di Blastman setelah itu? Enggak. Saya dia paling di rumah lagi, gitaran lagi di rumah. Gitar tapi masih ada di rumah ya? Masih ada yang Si Strato Strato tapi masih ada. sekarang udah amburadul.
Dibongkar ku saha. Dibongkar ku saya sendiri ya. Masang bingung ya. Masang Korea mangga sekolerkeun. Benar. Berarti secara bisa dibilang mungkin total main musik berhenti ya, cuman sekedar iseng-iseng di rumah aja. Oh, gitu. Kesibukan apa berarti sekarang? Sekarang ya ngurusin usaha. Nah, usaha menarik nih. Usaha sekarang usaha apa yang lagi dijalan ini? Selain membantu orang tua. Membantu orang tua itu karena sebuah teladan yang harus kita jaga kan. PPKN ya. Lain PPKN kan RSDM diajar PPKN kita harus. Usaha apa nih berarti sekarang? Sekarang saya ini coffee shop. Coffee shop di Tasik. Di Tasikmalaya. Ya. Oh. Alamatnya boleh disebutin di mana? Janji Jiwa Jilid 876. Janji Jiwa Jilid ya. 876. Jilid 876. Alamatnya di Jalan Siliwangi nomor 91. Tawang, Tasikmalaya. Oh, Tawang. Kalau nama jalan kadang orang lupa nih. Lokasi deket apa tuh? Deket apa gitu? Ya sekitaran Unsil lah itu. Sekitaran kampus Unsil berarti ya. Sih. Oh, deket dari situ. Kenapa akhirnya memilih untuk usaha di kopi berarti ya? Kopi shop ya? Kenapa milih usaha di kopi shop? Dulu tuh awalnya gini ya, pas saya kuliah tuh. Cita-cita saya tuh pengen punya suatu usaha di dekat kampus saya di Unsil itu. Akhirnya kebetulan teman saya juga, kita tuh kan joinan tuh. Oh iya. Nah akhirnya saya sama teman kita ketemu. Ya udahlah kita bikin aja itu Janji Jiwa itu. Franchise. Oh, franchise ya. Franchise. Franchise berarti Franchise. Jilid 870 itu berarti cabang kesekian gitu ya? Iya, dari betul. Janji Jiwanya. Betul sekali. Oh iya betul. Ngomong soal usaha nih, pasti sangat erat kaitannya sama kemarin kan ya semua orang tahu bahwa udah hampir 2 tahun inilah pandemi udah mungkin udah ya 2 tahun lah kita anggap bahwa kemarin bumi ini kan COVID-19 semua orang tahu. Berdampak sekali nggak sih sama usaha itu? Pastinya sangat berdampak sekali ya itu ya. Pas opening 2 minggu setelahnya corona udah mulai rame. Berarti opening 2020 dong? 2019 ya. Oh masih 2019? Iya 2019 ya. Berarti pas coffee shop opening berapa minggu kemudian tuh 2 lockdown? minggu kemudian tuh kampus-kampus di Tasik udah libur. diliburkan. Waduh. Jauh banget tuh. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya mau tidak mau kita harus mematuhi peraturan ya pemerintah kan. Pas lockdown pertama berarti syarat-syaratnya apa aja tuh? Take away apa gimana? Iya take away only kan. Sampai itu operasional outlet tuh dibatasi waktu itu jam 4 sore harus sudah tutup. Oh jam 4 sore? Ya. Dari jam bukanya berapa? Dari jam saya tuh dulu jam 8 udah buka ya. Oh. Iya, berarti cukup ini juga ya. Maksudnya omset berpengaruh jauh dong. Omset jauh turun lah. Oh iya. Nah ini banyak yang orang pengen tahu juga sebagai seorang pengusaha lah, khususnya di bidang makanan lah yang kita trik dan tips untuk menghadapi usaha yang sedang turun karena pandemi itu gimana tuh? Khususnya dari Arifin lah gimana caranya? Ente saya dosen orang ya nih. Nah, iya, jadi serius kia ya. Di serius kia itu. Salah satunya dengan maintenance customer ya. Dengan lebih mengupkan promo menarik di medsos salah satunya. Di medsos. Iya, betul. Dan juga kan semua terdampak termasuk kompetitor kita kan. Betul. Mereka juga akan berusaha untuk mempertahankan usahanya ya. Iya pasti. Maka dari itu kita harus dari pelayanannya, dari yang baik harus menjadi lebih baik. Iya betul. Dan itu sih paling promo sama servis kita harus ditingkatkan. Sebenarnya supaya customer kita tetap setia sama kita. Nah, betul sekali, benar. Karena memang ya benar tadi saya sangat setuju bahwa yang terdampak itu sebenarnya bukan cuman pengusaha, bukan cuma semua. Dari mulai
bukan berarti ini ya dari mulai yang kerja di jalanan sampai ke yang kerja di kantoran pun Iya. ikut terdampak. Ya kita berdoa aja lah mudah-mudahan pandemi ini cepat bener-bener beres. Yap. Amin. Udah bener-bener clear lagi, bumi ini cepet sehat kembali, amin. Itu seputaran usaha ya, berarti tapi sekarang gimana tuh? Rame lagi kah atau gimana? Alhamdulillah sekarang kan peraturan dari pemerintah juga udah agak longgar. Nah, iya. Jadi kita meskipun dalam peraturannya tuh konsumen yang datang tidak boleh 50%, harus cuma 50% dari nggak boleh kapasitas lebih dari maksimum. 50%. Iya, Oh, nggak iya, boleh. betul. Dan juga operasional ditambah sekarang jadi jam 10 malam sampai jam 10 malam. Iya, Jadi betul. alhamdulillah sih udah membaik lah keadaan ekonomi coffee shop saya itu. Ya, alhamdulillah, syukur. Berarti mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Bumi ini cepat sehat, amin. Dan yang paling penting itu kita harus menaati peraturan pemerintah. Itu Karena dia. kalau tidak disegel ya. Oh iya, benar. Saya pernah 3 hari disegel. Wah, serius? Iya serius. Nah, ini menarik nih. Karena apa? Karena bukan ini ya, bukan tidak mematuhi waktu itu. Waktu itu outlet saya kan biasanya suka ada selembaran berita gitu dari Dinas Pariwisata Tasik kalau nggak salah ya, yang suka menyebarkan boleh buka sampai jam segini, jam segini. Iya. Nah kita tuh kebetulan outlet kita belum menerima surat itu, surat edaran itu belum menerima. Pas saya melayani konsumen, toko saya melayani konsumen, pas ada razia itu. Apes. Iya berarti karena emang informasinya nggak sampai ya? Iya, bukan tidak menaati peraturan ya. Nah, saya dan rekan-rekan belum menerima surat edaran itu. Iya betul. Sampai akhirnya disegel berapa hari tuh? Disegel 3 hari, Tutup, bos. nggak boleh beroperasi sama sekali. Tidak boleh beroperasi sama sekali. 3 hari lumayan juga ya. 3 hari rugi, bos. Tepuk jidat. Pusing. Baik, mudah-mudahan yang jelas cepat segera pulih. Amin. Ngomongin berikutnya. Tadi sempat ngomong soal buaya. Buaya. Maunya dulu nih, udah menikah atau belum? Menurut Anda saya sudah menikah belum? Iya mah power si iya mah rada galak Kebetulan saya belum menikah. Belum. Iya. Belum menikah ya? Belum menikah, belum. Kawin? Kawin ya, belum lah, kawin juga belum. Belum menikah. Pacar ada tapi pacar. Mau dijawab boleh, enggak juga enggak apa-apa. Iya yang deket-deket sih ada sih. Yang deket-deket sih. Banyak mungkin. Ada. Ada apa banyak nih? Ada. Satu lah banyak. Satu aja udah. Satu ya. Satu di sini, satu di sini. Oke. Tapi kan banyak rumor yang beredar bahwa biasanya pemain band itu playboy katanya. Bener gak Kata sih? siapa? Bener gak sih? Enggak sih. Menurut saya. Anjir, saya sekarang jadi ini ya, jadi host ya, bukan pemain band. Jadi saya nggak mungkin playboy. Iya sih, kalau yang suka main musik tuh biasanya identiknya sama groupies, bener nggak? Oh iya betul. Groupies, rock and roll lah gimana sih, anjay. Mungkin diidentikan sama itu ya. Iya, image-nya. Padahal nggak semuanya kayak gitu loh. Nggak semuanya Masuk kayak saya. Jadi enggak tuh katanya enggak playboy. John Bon Jovi. Kan itu menikah pas era-era Bon Jovi lagi boom. Tapi dia memutuskan untuk menikah. Betul. Padahal itu kan berat kan. Bisa aja fans-fans cewek. Cek orang mah eta berat mah cek acu ya. Cek lamun acu mikir aja nyaah keur loba fans kawin. Nah kan enggak, soalnya kita kalau di band itu grup kan. Bener. Banyak kru. Kita juga harus memikirkan itu kan. Betul. Kalau vokalisnya yang notabene dikagumi banyak wanita seperti Anda kan. Jadi kaurang. Terus tiba-tiba menikah kan. Bisa saja berpengaruh juga itu kan. Iya pasti. Kekhawatirannya mungkin takutnya para fans khususnya yang berlawanan jenis kecewa. Iya anjir, takutnya berlawanan jenis aja. Berlawanan jenis, sorry maksudnya. Gitu. Jadi nggak semua
musisi tuh kayak gitu Ya, lah. betul, Image-nya aja kayak gitu. Image-nya aja ya. Coba aja dulu sama saya dulu kan. Tah, mulai aja. Tuh, jadi dengerin bahwa tidak semua pemain band itu playboy. Jadi memang image-nya memang terkesan seperti itu tapi ternyata nggak seperti itu. Cobalah kita kenalan dulu baru bisa. boleh banget. Akhirnya kita oke ya. Taruh bawah mana ya? Ente kan berkenalan silaturahmi Oh, iya. jadi sawe. Banyak teman kan banyak Bener. banyak. Mempererat tali silaturahmi. Nah, itu harus penting. Kalau ngomongin musik sebenarnya panjang banget ya, Panjang. cuy. Nggak mungkin bisa dibahas dalam waktu sebentar. Kita tadi juga udah ngomongin soal usaha, jadi mungkin sedikit tidak ada beberapa hal yang bisa diambil dari yang kita obrolin tadi. Pokoknya ambil positifnya, buang yang negatifnya. Dan apa mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir? Ada apa mungkin? Ya harapan sih semoga pandemi ini cepat berakhir ya. Amin, amin. Supaya semua aktivitas bisa berjalan kembali normal. Betul sekali. Bidang usaha maju kembali. Iya. Khususnya daerah Ciamis semoga semakin bagus lah ekonominya. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga channel ini semoga bisa Pasti. Amin. Thank you. 1 juta subscriber. Amin. Oh iya benar. Thank you juga udah mau datang ke sini. Terima kasih banget sekali lagi. Pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan ngeband lagi? Saya juga sempet ini sih ngajak-ngajak Pak Bara ya. ngeband. gitu Iya ya. asli. Cuma nggak mau dia. Iya, kade no iya mah ulah dipaksa jadi basis. Kayak bisi pundung nya. Baik, terima kasih. Itu adalah Kobotalk episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Acu, thank you banget sekali Siap, lagi. sama-sama. Terima kasih udah nonton. Teman-teman jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.